Selamat pagi. Halo. Oke, saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ada yang tidak hari? Oke, sebelum kita mulai belajar, diharapkan itu kelasnya mempersiapkan. Oke, adik-adik, hari ini kita membaca BKN di pada bab ketiga, yaitu peraturan negara. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajarannya pada bab ini peserta didik akan mempelajari hakikat, tata urutan, jenis, dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, peserta didik diharapkan memahami pentingnya komitmen sebagai warga negara dalam melaksanakan peraturan tersebut. Terus tujuan pembelajaran selanjutnya, peserta didik akan mencari informasi tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia serta diajak memahami aturan yang ada di lingkungan sekitar, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu memahami, mendiskusikan peraturan yang berlaku di Indonesia, tata urutannya serta implementasinya, serta menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebelum kita masuk ke inti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, ada salah satu siswa atau adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa peraturan perundang-undangan diberlakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada? Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya. Mengapa peraturan perundang-undangan diberlakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ada yang tahu jawabannya?
menciptakan tata tertib dalam masyarakat tanpa aturan yang jelas. Karena tanpa aturan yang jelas, kehidupan bernegara akan kacau karena tidak ada pedoman yang mengatur perilaku warga negara. Nah, ada pun pendapat lain menurut Suekanto menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi, yaitu sebagai pengendali sosial kontrol atau menjadi ketertiban dan keadilan. Pertanyaan kedua, bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia menurut ahli hukum? Ada yang tahu? Ada? Tidak. Jadi, oke, ada yang tahu jawabannya? Ada? Ada yang tahu jawabannya? Tidak. Jadi, oke, saya jawab lagi ya. Di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau yang sering disebut Perpu. Terus yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini ialah Ketetapan MPR. Ini yang kita bahas pada pertemuan ini. Terus yang kedua, ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau yang sering disebut Perpu. Oke, jadi bahasan kita pada pertemuan ini ialah Ketetapan MPR dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau sering disebut Perpu. Oke, sebelum saya mulai membuka buku paketnya, terlebih dahulu saya absen dulu. Oke, kalau saya sebut namanya menyahut ya. Adnan, ini yang gimana? Sini gimana? Terus yang kedua, Amira. Mana orangnya Amira? Andi Firmansyah. Amin. Ada yang tahu di mana orangnya? Asmi. Aulia. Alfa.
Isman Effendi. Muhammad Rasim. Polos. Kenapa ada polos Pak? Rasti. Rasti. Orangnya mana? Sariput. Tina. Oke, silakan Adek buka buku prakteknya. Halaman itu bab 3 kalau buka bab 3 ya. Bab 3 halaman bab 3 halaman 82. Jadi kalau kita bisa buku karena 82. Coba di situ. Coba buka halaman 82. Bab 2 halaman 82. Ya.
Negara ini sudah ada. Sudah? Tulis. Negara. Kenapa lama sekali ini? Harus bersih dari korupsi, dan nepotisme. Ini ada jawabannya di sini. Dan nepotisme. Oke. Terus kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok dua saya akan berikan pertanyaannya. Oke, kelompok dua. Saya bacakan pertanyaannya. Apakah perpu sudah menjawab masalah tingkat kekerasan, kejahatan seksual terhadap anak. Halo, kelompoknya masing-masing terjawab. Ini kelompok satu.
yang diberi negara Yaman ini. Ini tadi malam saya pelajari, itu malam kemudian baru sampai tidak ada ini. Dan coba pusing saya juga, cari saya juga buat tadi ini. Karena pusing sendiri kalau ini tidak ada produksi dan habis. Ini yang dimana biar
sampai puas, cowok. Efisiensi penggunaan anggaran negara. Korupsi menyebabkan a. kebocoran APBN APBD. Ada yang bertanya? Jadi tidak ada yang bertanya kalau kedua? Tidak. Oke. Dari materinya cukup menarik ya, dan juga jawaban dari kita bersyukur. Puasa. Oke. Sekarang giliran kelompok 2. Siswa Ya kelompok 2 siap. Siap. Oke. Terbaik dari kita. Oke. Perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami akan dibacakan dengan oleh absen. apakah mereka bisa menjawab masalah tidak kekerasan, kejahatan, seksual terhadap anak? Belum jawab. Kita pada yang Apakah Garpu sudah menjawab masalah tindakan kekerasan, kejahatan seksual terhadap anak? Karena pemerintah pada tahun 2016 telah Oke, jelas. dengan 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu adalah perundang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan yang memaksa kondisi, memaksa merupakan keadaan yang dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan. Pemerintah bersikap berserta dengan UU dan memiliki muatan materi yang sama dengan UU. Dalam Undang-Undang Negeri tahun 1945
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam persidangan yang berikut dan jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah ini harus dicabut. Oke. Tadi sudah jelas? Sudah jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Karena ada pertanyaan kami akhiri dengan oke, jadi di sini menarik ya, kita ambil dulu. Oke, karena kita sudah diskusi, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, boleh saya bertanya? boleh. Berdasar kalau kelompok satu kelompok dua berdasarkan peraturan undang-undang. Oke, saya ulang kembali. Berdasarkan peraturan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat 1A dan pasal 54 ayat 1 mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Pertanyaannya adalah, apakah ada sila Pancasila yang terkait dengan undang-undang ini? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Kalian hafal sila Pancasila? Iya Pak. Oke, ada. Itu Pancasila. Oke. Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Tidak ada. Ini perlindungan anak dari tindak kekerasan. Ada yang bisa jawab? Ya, mantap. Kemanusiaan yang adil Dan beradab. dan beradab. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atau adik-adik. Dan pesan saya belajar kembali di rumah dengan materi ini agar supaya pada saat ulang nanti bisa dijawab dengan benar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.